Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak ustadz yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Oleh karena itu, di masa pandemi seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu untuk selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan yang ketiga, menggunakan masker saat kita keluar rumah. Baik anak-anak ustadz yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subtema 3 pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini kita membaca tentang cita-cita Bayu, berjuang meraih cita-cita. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-citanya. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, ada kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-cita kalian. Apapun cita-cita kalian, siapkan diri kalian dari sekarang. Simaklah cerita tentang seorang anak berbakat yang berjuang keras di masa muda berikut. Raffi, sang desainer tunarungu. Kekurangan fisik yang dialami tidak membuat Raffi Abdurrahman Ridwan patah semangat untuk berkarya dan berprestasi. Ia tampak menikmati hobinya merancang busana, mewujudkan gaun-gaun indah yang biasanya hanya dilihat di majalah atau televisi. Raffi memang bercita-cita menjadi desainer terkenal. Sejak usia 4 tahun, Raffi suka sekali menggambar. Semua kertas ia gambari. Pada usia 9 tahun, Raffi mengawali karirnya di dunia mode, berkolaborasi dengan desainer sekaligus mentornya, Barli Esmar. Rupanya, pergelaran busana itu menjadi pembuka gerbang bagi Raffi. Raffi pernah mendapat sponsor untuk tampil di Jakarta Fashion Week 2012. Ia juga pernah diajak oleh Dinas Pariwisata Pemprov DKI ke Melbourne, tampil di Malaysia Fashion Week, Hijabers Moon Community hingga Indonesia Creative Week. Lewat rancangan busananya, nama Raffi melambung di luar negeri. Bahkan supermodel Amerika Serikat, Tyra Banks, memuji Raffi saat perhelatan final American Next Top Model di Bali. Raffi ingin membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk menggapai cita-cita, kata Sinta ibunda Raffi. Luar biasanya kisah Raffi sebenarnya tidak hanya dilihat dari usianya yang terbilang masih belia kelas 5. Sesungguhnya Raffi tunarungu sejak lahir. Sejak perjalanan hidupnya dijalani dengan bolak-balik ke rumah sakit karena berbagai gangguan kesehatan. Namun kini ia bisa berjuang meraih cita-citanya. Ini jadi Raffi, dia tunarungu namun memiliki cita-cita yang luar biasa, sehingga diakui oleh berbagai macam para desainer terkenal dunia. Ia tidak merasa minder, malu, namun tetap berjuang untuk meraih cita-citanya. Nah, nanti pada buku paket kalian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab pada halaman 165. Bakat apa yang dimiliki Raffi? Apa cita-cita Raffi? Sebutkan usaha yang dilakukan Raffi untuk mewujudkan cita-citanya. Apa saja prestasi yang pernah diraih Raffi? Apa keterbatasan fisik yang dialami Raffi? Oke, nanti silakan anak-anak dibaca kembali pada halaman 164. Mendeklamasikan puisi. Pilihlah salah satu puisi yang dapat kalian peroleh dari berbagai sumber untuk dideklamasikan. Agar dapat mendeklamasikan dengan baik, lakukan langkah-langkah berikut. Nah, jadi mendeklamasikan puisi itu artinya membaca puisi tanpa menggunakan teks, ya. Pastikan puisi kalian terdiri atas paling sedikit 2 bait. Ini langkah-langkah untuk mendeklamasikan puisi. Pelajarilah puisi tersebut dengan sesama agar dapat memahami isi puisi. Tentukan ekspresi wajah yang dapat mewakili isi puisi tersebut.
Pelajarilah rima dan irama puisi untuk menentukan jeda dan tekanan. Hafalkan puisi kalian baris demi baris. Kemudian deklamaskan puisi beberapa kali untuk memastikan pelafalan, jeda, dan tekanan tepat. Pastikan ekspresi wajah kalian tepat pada saat mendeklamaskan puisi, dan deklamaskan puisi kalian di depan kelas dengan percaya diri. Membuat mozaik. Apa yang dimaksud dengan mozaik? Mozaik adalah perbuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Kepingan benda tersebut antara lain bisa berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, atau potongan kayu. Nah, inilah beberapa contoh membuat karya mozaik. Bisa nanti anak-anak dibuka halaman 167 ya. Untuk langkah-langkahnya terlebih dahulu anak-anak membuat sketsanya ya, gambarnya terlebih dahulu. Siapkan lem ya, bahan-bahannya. Bila mana nanti kalian sudah selesai membuat sketsanya, silakan nanti anak-anak ditempelkan potongan-potongan tersebut ya, sehingga terlihat indah. Silakan lakukan kegiatan ini ya sesuai dengan kemampuan kalian di rumah ya. Lakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam menuntut ilmu. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.